pidato kenegaraan dari seorang presiden isinya semacam ini, guys. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bapak sebagai pemimpin bangsa ini seharusnya memberi pendidikan yang baik untuk anak-anak, Pak. Memberikan contoh yang bagus untuk rakyat Indonesia, Pak. Tidak ada satu orang tua pun yang rela, yang senang melihat anak-anak mereka itu berpacaran. Tidak ada, Pak. Sebetulnya tidak ada. Tapi kok malah Bapak seolah-olah memerintahkan atau tidak melarang anak berpacaran. Mau usia berapa saja, Pak. Umur berapapun. Dari 10 tahun ke 20 tahun sampai 30 tahun. Sebisa mungkin orang tua itu melarang. Melarang supaya anaknya tidak berpacaran. Ini seorang Citra. Masih kecil, umur 10 tahun, diperbolehkan berpacaran nanti kalau sudah 20 tahun. Seharusnya Bapak itu melarang, bukan menyuruh. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu. Kalau kita ya satu ayam potong 8 atau 10 lah, ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18 atau 22. Beginilah, kalau pemimpin tidak becus, pemimpin tidak amanah, tentunya akan menjadi bahan olok-olokan rakyatnya sendiri. Netizen tidak pernah berhenti memberikan komentar-komentar keras terhadap Pak Prabowo, dan bahkan netizen ini memberikan ejekan-ejekan yang sangat memalukan untuk Pak Prabowo ini. Saya kira rakyat juga sudah harus belajar mengambil contoh dari kepemimpinan Pak Mulyono maupun Pak Prabowo ini, bahwa memilih seorang pemimpin jangan menilai berdasarkan pencitraan yang dia lakukan, janji-janji palsu yang dia lakukan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya seperti apa, dan silahkan tanggapi. Di pidato kenegaraan Prabowo kali ini sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya bahas ya. Seperti contohnya Prabowo pidato 1 dari 4 anak-anak itu stunting. Tapi kenapa yang dikasih MBG semuanya? Yang kedua, Prabowo pengen mulai kelas 1 SD anak-anak itu diajarkan bahasa asing. Bayangkan, membaca menulis saja belum bisa, kelas 1 SD diajari bahasa asing. Dan selanjutnya yang pengen banget saya bahas adalah pidato Prabowo yang ini nih. Dengerin. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Sumpah, pidato Prabowo yang ini bikin saya kagum ya. Karena pertama dalam sejarah, dan ini baru terjadi di era Prabowo, bahwa penghasilan atau pendapatan buruh harian pengupas bawang per kilo ternyata sebesar 700.000. Mantap. Coba bayangkan kalau buruh harian pengupas bawang ini sehari kerja 8 jam. Terus kalikan sebulan. Bisa-bisa penghasilannya lebih besar daripada gaji plus tunjangan gubernur. Dan bisa jadi ya, berdasarkan pidato Prabowo yang bilang penghasilan atau pendapatan buruh harian pengupas bawang per kilo 700.000, ke depannya para buruh harian pengupas bawang bakalan didatangi petugas pajak. Kenapa? Karena berdasarkan penghasilan mereka dari pidato presiden, penghasilan mereka ternyata sudah masuk kategori wajib bayar pajak penghasilan. Jadi pesan saya kepada para buruh harian pengupas bawang, kalian siap-siap ya. Siap-siap bayar pajak penghasilan. Lagi, Presiden ingin menjadi buruh damai. Tolak lagi, ditolak mentah-mentah. Jadi pengen ketawa. 한민주주의인민공화국 국무위원장이신 Dulu kalian masih ingat kan, pada saat Iran dan Israel itu memulai konflik, Prabowo menawarkan diri untuk menjadi buruh damai.
sekarang kembali menawarkan diri untuk membuka komunikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan itu dia sampaikan dengan bangga di sebuah pidato bahwa Indonesia dipercaya dunia, bahwa Indonesia mempunyai politik bebas aktif. Wow. Niatnya 2 jempol lah, yang itu tidak ada yang salah. It's very good. Diplomasi ini bukan tentang niat baik, bukan tentang siapa yang membawa pesan. Diplomasi adalah tentang apakah kedua belah pihak yang memang mau membuka pintunya. Paham ya? Istri presiden, Anda tidak salah, tapi cobalah belajar membaca situasi. Jangan terlalu sibuk mencari tepuk tangan dunia, sampai lupa dengan keluhan di rumah sendiri. Urusi dulu koruptor, APBN yang minus, sejahterakan rakyat, dan ASN yang belum digaji. Dan satu lagi, rakyat itu rindu dengan pemimpin yang bahasanya adem, bukan asbun. Karena bahasa seorang pemimpin itu bukan hanya diucapkan lalu didengar, tapi lama-lama dia bisa menjadi sebuah budaya. Kalau bahasa asbunnya ditiru anak-anak gimana? Kacau. Allah mengabadikan ucapan Nabi Syuaib di Quran Surah Hud ayat 88. Aku tidak bermaksud kecuali melakukan perbaikan semampuku, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dari pertolongan Allah. Tak ada yang salah bermimpi menjadi juru damai dunia. Yang salah adalah ketika rumah sendiri masih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Sejarah tidak mengingat siapa yang paling sering menawarkan diri untuk menjadi penengah konflik dunia. Tapi sejarah mengingat siapakah pemimpin yang benar-benar menyelesaikan persoalan rakyatnya. Ingat itu. Ini serius, kunjungan Prabowo tinjau bencana kebakaran hutan di Kalimantan Tengah disambut dengan baliho dan karpet biru. Netizen, rakyat hampir meninggal hirup asap, binatang-binatang di hutan pada mati, sempet-sempetnya buat cetak baliho. Serius nih, untuk warga Kalimantan Tengah, ada nggak baliho seperti ini dan karpet biru seperti ini guna penyambutan Prabowo kunjungan ke Kalimantan Tengah dalam rangka nengokin para korban kebakaran kemarin? Ini pasti buzzer serta penjilatnya Prabowo bilang ini settingan, ini AI, ini editan. Perhatikan baik-baik. Dan kepada pihak istana, terutama Bapak Prasetyo Hadi selaku Menseknek, apa Pak komentar Anda Pak? Betul, ada sambutan seperti ini, di mana Presiden datang saat musibah bencana kebakaran terjadi. Dan ini yang Anda katakan untuk warga NTT, Pak Presiden belum datang karena belum ada persiapan. Mau ada persiapan seperti ini Pak, di gempa NTT harus disediakan baliho besar, harus disediakan karpet merah, harus disediakan hotel berbintang. Iya, persiapan seperti ini yang Anda maksud Pak Prasetyo Hadi selaku Menseknek? Saya mau tanya, gunanya buat apa cok ini cok? Menghamburkan uang negara dan pengen mendapatkan fasilitas bagus di saat rakyatnya mau mati semua kena bencana. Kenapa sih harus pakai seperti ini? Harus pakai red carpet lah, harus pakai karpet biru lah, harus pakai ada baliho segala lah. Lo mau datang-datang aja cok. Lo tuh ngemis sama rakyat minta open donasi, sedangkan lo bisa prepare pakai kayak gini. Lo mau disiapin seperti ini buat kedatangan lo, najis ngelihatnya. Bisa-bisanya nih istana nyuruh rakyatnya yang kena bencana suruh nyiapin seperti ini. Lo mau kunjungan bencana apa mau ini ke acara nikahan lo? Hah? Saya mau tanya, pakai disambut-sambut segala. Rakyat lo mau mati. Hah? Rakyat itu lagi sengsara, lagi ketimpa musibah. Dan ini kemarin klarifikasi Prasetyo Hadi selaku Menseknek bilang Prabowo belum bisa kunjungan ke NTT karena belum ada persiapan. Mau disediain seperti ini, mau disiapin seperti ini, pakai baliho besar, pakai red carpet, hah? Kamu
mau disiapin seperti ini. Di Sobyo-Sobyo disambut warga pakai bendera merah putih di pinggir jalan. Mau disambut teriak-teriak kayak gitu maunya. Ini kunjungan bencana, cok, di mana nalar kalian sebagai pejabat? Giliran mau datang harus ada persiapan seperti ini. Kalau nggak ada persiapan nggak mau datang, nggak mau klarifikasi kalau bencana gempa NTT bencana nasional. Tak mudah neng di pejabat saiki.